Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya coba bawakan materi akuntansi pajak kas dan bank. Baik, kas dan bank biasanya dilakukan oleh suatu akun yang menunjukkan informasi tentang saldo uang kas dan simpan di bank dimiliki oleh suatu perusahaan. Kas sebagai alat pertukaran yang dapat diterima oleh pelunas utang dan setoran bank. Akun kas dan bank tidak termasuk dalam dana yang disediakan untuk tujuan tertentu seperti perjalanan perangko, materai, rekening giro pada bank di dan luar negeri, cek mundur. Kas dan bank sama menunjukkan informasi tentang saldo uang kas simpan di bank yang dimiliki suatu perusahaan. Kas tidak artikan sebagai alat pertukaran yang dapat diterima untuk pelunasan utang dapat diterima sebagai setoran bank. Akun bank menunjukkan saldo perusahaan di bank yang dapat digunakan untuk kepentingan perusahaan. Akuntansi kas atau pengendalian kas, bentuk-bentuk pengendalian kas antara lain untuk penerimaan uang, ya yang jelas fungsi dan penerimaan kas dan penerimaan kas harus dicatat dan setor ke bank. Bedakan pemisahan fungsi antara pengurusan kas yang fungsi pencatatan kas, bedakan pengawasan yang ketat terhadap fungsi dan penerimaan data kas. Dibuat laporan kas untuk setiap hari sebagai pertanggungjawaban kas. Fungsi pengeluaran kas, untuk pengeluaran harus menggunakan cek, bentuk kas kecil, bedakan pemisahan antara pihak yang mengelola bukti pengeluaran, yang menulis cek dan menandatangani cek. Pemeriksaan internal pada jangka waktu yang tidak ditentukan, dibuat laporan pengeluaran kas sebagai pertanggungjawaban. Pengelolaan dan sistem pencatatan kas kecil adalah kasir kas kecil yang bertanggung jawab terhadap pembayaran melalui kas kecil. Ada dua metode, yaitu impres dan fluktuasi. Metode impres yaitu sebesar cek yang diserahkan kepada kas kecil untuk dana kecil pencatatan pada saat pengisian kembali. Fluktuasi disebutkan tercatat pada akun kas selalu berubah, tidak tetap, pencatatan dalam secara lain pada saat pengeluaran. Contohnya seperti terlampir di slide. Kemudian impres di mana jurnalnya adalah kas kecil pada bank dan beban-bebannya pada bank. Fluktuasi itu berdasarkan setiap transaksi itu dicatat berdasarkan pengeluaran bank melakukan pengisian kembali. Akuntansi kas dan pengelolaan kas untuk penerimaan kas tujuannya dan jelas fungsi dalam penerimaan kas dan sistem penerimaan dan sesuai ke bank diadakan pemisahan fungsi atau pengurusan kas dalam fungsi pencatatan kas akuntansi. Akuntansi kas dan pengelolaan kas dan penerimaan utang dalam melakukan terhadap fungsi penerimaan dan pengelolaan kas sebagai tolong status pertanggung kas. Pengelolaan kas untuk pengeluaran harus menggunakan cek dari uang yang dengan kecil, yaitu menggunakan kecil, bentuk kecil dan perusahaan yang menulis cek dan menandatangani cek. Untuk pengeluaran uang internal yang waktu yang tidak tentu sidap dalam pengelolaan kas dan sebagai tanggung jawaban. Prinsip taat asas adalah metode pembukuan yang dianut harus taat asas, yaitu harus sama dengan tahun sebelumnya. Metode pengakuan penghasilan biaya, metode kas aktual, metode penyusunan padat, metode penyusunan tumbuhan yang syarat mendapat persetujuan dari desain pajak. Perubahan metode pembukuan akan mengakibatkan perubahan metode kas ke aktual dan sebagai perubahan penggunaan menggunakan metode penghasilan dan pengakuan biaya itu sendiri. Cita asas berikutnya adalah perubahan metode penyusunan angka-angkanya wajib pajak harus minta persetujuan terlebih dahulu kepada DJP bagaimana jumlah penghasilan atau perubahan wajib pajak. Dan pajak adalah sama dengan tahun takwim, jika tahun pajak tidak sama tentang maka bisa menggunakan dana termasuk 6 bulan pertama atau lebih. Adalah prinsip yang digunakan untuk metode pembukuan, yaitu stelsel tahun buku, metode persediaan, metode penyusunan dan verifikasi. Stelsel aktual adalah suatu metode perhitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan dilakukan pada waktu berboleh, biaya dilakukan pada waktu tertentang, jadi tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan biaya dibayar tunai. Pengakuan penghasilan berdasarkan metode persentase terkait penyelesaian pekerjaan yang umumnya dipakai di bidang konstruksi adalah boot, operate, and transfer, real estate, dan lain-lain. Hasil kas adalah suatu metode penghitungan dan berdasarkan penghasilan yang diterima dan biaya dibayar secara tunai. Hasil diakui bila benar telah diterima tunai, biasanya kalau perusahaan kecil, kemudian penghasilan dengan penyaluran dan jasa pada saat diterimanya pembayaran. Dampak memakai kas dapat mengakibatkan perhitungan yang mengaburkan terhadap penghasilan. Harus memperhatikan hal antara lain seperti berikut: perhitungan jumlah penjualan dalam memperoleh harta memakai kas harus dilakukan seperti atas. Pembukuan yaitu dalam pasal 1 angka 26 tentang undang-undang tentang KUP. Tujuannya dapat itu misalnya pajak yang tentang pajak penghasilan, PPN dan PPNBM. Pembukuan harus dilakukan dengan cara sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan standar akuntansi keuangan sebagai peraturan perundangan perpajakan yang merupakan lain. Catatan berwajib oleh pribadi yang melakukan pihak usaha dan bebas begitu peredaran foto
Bagi BP semata-mata menerima penghasilan dari luar usaha dan pekerjaan bebas, serta meliputi penghasilan bukan objek pajak atau deklarasi pajak bersifat benar. Penyimpanan buku dan catatan dokumen termasuk pengelolaan dan rekam menjadi dasar pembukuan selama 10 tahun. Waktu 10 tahun adalah sesuai dengan ketentuan mengenai batas luar 1 tahun. Pajak penghasilan dan perusahaan, pajak yang dipungut penghasilan walaupun untuk komisioner BPH berdasarkan penghasilan, maka mencatat angsuran perusahaan dicari sebagai beban pajak yang dibayar di muka, pajak dibayar di muka, debit kas, kreditnya kas. PP 21 adalah pajak yang diberikan kepada karyawan. Perusahaan hanya diwajibkan menghitung dan memotong gaji, maka setiap terjadi pengeluaran dilaksanakan timbul utang kepada pemerintah dan dilakukan penyetoran kas. Penyetoran pajak penghasilan PP 21 adalah benar kewajiban karyawan dipotong dari penghasilan sesuai dengan undang-undang, tidak terkait dengan aset beban biaya yang mencatat penyetoran pajak penghasilan yang sebagai biaya dibayar muka adalah kelewat. Jurnalnya adalah biaya gaji, BPH, kreditnya pajak penghasilan dan kas, saat kas adalah pajak penghasilan dan kreditnya kas. Yang materai adalah pajak yang dikenakan pada saat terjadinya transaksi kena pajak. Penjualan biasanya kena kepada pembeli, tarifnya 3.000 dan 6.000, tidak dibayar dengan biaya yang dibayar muka. PPN adalah dikenakan pada saat terjadi transaksi kena pajak biasanya dikenakan kepada pembeli. PPN merupakan bagian dari biaya bukan aset yang dibayarkan kepada pihak lain tersebut dijual. PPN tidak dicatat sebagai biaya di muka pada saat belum dibayar, karena PPN timbul kewajiban PPN masukan merupakan bagian dari rekening pasifan. Dalam pembelian sebagai kas yang dibayarkan untuk membayar utang PPN pada saat menjual, perusahaan wajib memungut pajak atau karena pajak atau PPN keluaran, maka timbul utang kepada negara dan dikompensasikan namun dengan pajak tidak terjadi pada saat membeli barang atau PPN masukan. Bila PPN keluaran lebih besar daripada PPN masukan, maka neraca akan tercatat sebagai utang. Bila PPN masukan lebih besar daripada keluaran, tidak akan ditampilkan pada saja karena tercatat sebagai beban perusahaan. Jurnalnya adalah PPN pada kas pada saat pembelian, saat penjualan adalah kas pada penjualan, kemudian PPN. PPN berarti tertentu dan menunjukkan adanya utang PPN, maka utang tersebut berarti PPN keluaran tersebut lebih besar daripada PPN masukan. PPN tersebut disetorkan kas negara. PPN keluaran debit, PPN masukan kredit, PPN kurang bayar kredit. Pada saat setor ke negara, PPN pada kas. Akuntansi pajak, akuntansi kas dan bank disediakan dengan neraca komersial atau neraca besar sebagai nilai nominal. Dalam mata uang asing maka harus digunakan nilai kurs tetap atau historis. Kurs pada tahun baru yang dilakukan dengan secara konsisten atau tak kasar. Contoh seperti telah beri soal, kemudian ada metode bruto, kas dan bank, pasal PP42, ada kredit penghasil bunga, dan metode neto, jual maksudnya setelah dikeluarkan pasal kas dan bank, kredit penghasil bunga. Rekonsiliasi bank sangat bermanfaat untuk mengecek telitian pencatatan akun kas dan catatan bank serta untuk mengetahui perkembangan dan pengelolaan telah terjadi di bank tapi belum catatan perusahaan yang menimbulkan perbedaan antara saldo menurut catatan kas dan saldo menurut laporan bank. Elemen yang dicatat sebagai penerimaan tapi belum dicatat oleh bank, atau elemen yang sudah dicatat sebagai penerimaan bank tapi belum dicatat perusahaan, elemen yang sudah dicatat perusahaan sebagai pengelolaan tapi belum dicatat oleh bank, elemen yang sudah dicatat oleh bank sebagai pengelolaan tapi belum dicatat oleh perusahaan. Contohnya seperti terlampir di slide. Demikian kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.